Terima kasih. Tadi siapa Bu? Bu Pasar Ibu ya. Suara saya terdengar ya? Sudah ya? Eh, lumayan kecil, Pastor. Ibu, Bapak, semua, suster, kalau ada kita jumpa lagi. Lalu malam ini saya diminta lagi kesempatan untuk bersama-sama kita bertemu, khususnya melihat eh, surat Yakobus. Semoga sudah melihat surat Yakobus, sudah pernah paling tidak membaca judulnya. Nah, sekarang kita malam ini ingin melihat secara umum saja apa itu surat Yakobus. Karena ada tema yang menarik yang membuat ribut antara kita dengan saudara-saudari kita eh, orang Protestan. Lalu kita share. Sudah nampak ya? Kelihatan ya? Oh iya, Kelihatan. Kelihatan, baik. Pastor. Ya. Judulnya Melihat Surat Yakobus. Saudari-saudara, surat Yakobus itu dalam eh, istilahnya kanon kitab suci Perjanjian Baru ya, dalam susunan kitab suci Perjanjian Baru dikelompokkan menjadi apa yang disebut dengan surat-surat Katolik. Bukan maksudnya berarti eksklusif hanya untuk orang Katolik, bukan. Nanti kita lihat apa artinya Katolik itu. Nah, surat-surat Katolik. Apa saja itu yang masuk dalam surat-surat Katolik? Yang pertama, surat Yakobus, 1 dan 2 Petrus, 1, 2, 3 Yohanes, dan yang terakhir surat Yudas. Yudas di sini bukan Yudas Iskariot karena sudah mati dia tidak mungkin nulis surat ini. Ini Yudas Tadeus. Ini beliau-beliaunya ini foto-fotonya ini. Ini namanya ikon. Lukisan-lukisan yang begini yang hidung-hidung panjang itu ikon. Saudara-saudara kita yang Ritus Timur senang dengan gambar yang seperti ini. Kalau kita kan gambar santo-santanya persis seperti manusia normal lah biasa. Kalau mereka itu orang-orang kudus itu digambarkan hidungnya panjang, jari-jarinya panjang, seperti ini. Ini namanya ikon. Nah, surat Yakobus dimasukkan dalam surat-surat Katolik. Nah, kita lihat dulu apa itu Katolik. Katolik itu kata lainnya adalah universal. Atau kalau dengan bahasa Indonesia yang lebih akrab dengan kita ya katanya umum. Dengan kata umum. Katolik, universal, umum itu sama. Karena kata Katolik itu dari bahasa Yunani, Katolikos. Artinya apa? Umum, universal. Jadi arti kata Katolik itu umum, universal. Nah, dalam perkembangannya kemudian gereja kita disebut Katolik. Karena apa? Oh, menyebar luas menjadi umum waktu itu ya. Menjadi agama yang diakui oleh negara waktu itu yang dipandang menjadi pusat dunia yaitu Roma. Menjadi agama yang banyak mayoritas umum Katolik universal. Di mana-mana semua sama tata caranya ya Katolik umum universal dari bahasa Yunani. Jadi kenapa ini disebut surat-surat Katolik? Bukan karena agama Katolik saja yang membahasnya atau apa-apa begitu, tidak ada sangkut pautnya dengan agama, tapi dengan kata itu tadi. Sebenarnya ini netral. Arti katanya ya surat umum. Mengapa? Karena ini. Karena surat-surat tadi, Yakobus, Petrus, Yohanes, Yudas,
itu ditulis untuk jemaat Kristen secara umum. Jemaat Kristen secara umum. Bandingkan dengan surat Paulus. Surat Paulus tidak bisa disebut surat Katolik karena apa? Jelas di situ disampaikan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Nanti isinya sesuai konteks Roma. Surat kepada jemaat di Galatia, isinya sesuai konteks situasi Galatia. Nah, surat-surat Katolik ini tidak disampaikan kepada suatu tempat tertentu, tapi disampaikan kepada umum. Umum, surat Yakobus, Petrus, Yohanes, Yudas. Ya. Tidak khusus kepada kelompok jemaat tertentu. Sebenarnya ini saja alasannya mengapa dikategorikan sebagai surat-surat Katolik dari bahasa Yunani. Ya karena juga perjanjian baru kan ditulis dalam bahasa Yunani. Maka pengelompokannya pun ya pakai bahasa Yunani lah. Biar biar keren lah kasarannya begitu ya. Nah, istilahnya apa? Ya Katolik ya. Secara umum disampaikan bukan kepada jemaat tertentu ya, seperti surat-surat Paulus. Nah, secara umum isinya adalah tentang bagaimana menghidupi iman. Iman Kristen, iman pengikut Kristus. Bagaimana kita menghidupi iman? Nanti Yakobus jelas dengan ciri khasnya sendiri, Petrus dengan ciri khasnya sendiri, lalu Yohanes, lalu Yudas, singkat sekali yang Yudas. Tapi ini dulu ya, surat-surat Katolik. Salah satunya adalah Yakobus. Tidak terkait dengan agama, tetapi karena isinya disampaikan kepada jemaat Kristen secara umum. Tidak khusus kepada kelompok jemaat tertentu. Bandingkan dengan surat-surat Paulus. Disebutkan jelas itu, Roma, Galatia, Korintus. Maka isinya pun khas tentang situasi jemaat di Roma, tentang situasi jemaat di Korintus, Galatia, dan sebagainya. Kalau yang surat-surat Katolik, enggak. Isinya panduan umum tentang bagaimana menghidupi iman. Umum. Ini bagaimana menghilangkan ini? Ya. Nah, sekarang kita masuk melihat surat Yakobus. Siapa penulis surat Yakobus? Sejak awal sudah ada muncul salam dari Yakobus. Nah, sudah sejak awal ada nama Yakobus. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Jadi kita sudah tahu paling tidak penulisnya punya nama Yakobus. Nah, lalu kan pertanyaan berikutnya, Yakobus ini Yakobus yang mana? Karena ya Yakobus ada banyak. Kita cuma tahu dari surat ini ada nama muncul di ayat 1 Yakobus. Lalu Yakobus yang mana ini? Kita tahu pada Injil Matius waktu Yesus memilih para rasul, ya itu juga muncul nama Yakobus. Nah, lalu dalam tradisi secara umum tradisi gereja sejak abad keempat, surat Yakobus ini mulai dicari-cari ini Yakobus yang mana. Lalu mulai diterima secara umum bahwa Yakobus yang dimaksud adalah Yakobus saudara Tuhan Yesus. Ya. Dalam Injil Matius ada disebutkan saudara Tuhan Yesus.
Tapi dari sini saja masih bingung, masih banyak ini betulkah? Karena memang banyak perdebatan, diskusi. Yakobus tua, kita kenal ada Yakobus tua, anak Zebedeus. Nah, itu Yakobus ini, anak Zebedeus, itu saudara Yohanes. Nanti kita lihat Yakobus itu ada dua, lalu membandingkannya bagaimana. Ada yang disebut Yakobus tua, anak Zebedeus, saudara Yohanes, satu dari 12 rasul. Ini silahkan dibaca nanti kalau kisahnya ya. Lalu ada juga Yakobus anak Alfeus. Sama Matius, dalam Matius juga. Rasul juga, anak Alfeus. Ternyata ada dua Yakobus dengan bapak yang beda. Nah, Yakobus muda tadi baru saudara Tuhan Galatia, anak Maria, saudara Yoses. Jadi rasul itu ada Yakobus tua itu anak Zebedeus, Yakobus muda itu saudara Tuhan. Mengapa disebut tua, mengapa disebut muda, itu juga banyak diskusi. Hanya untuk membandingkan saja mungkin ya. Mungkin kita perlu mengadakan pertemuan lain untuk membahas itu. Tapi tadi sampai pada keputusan bahwa yang menulis ini adalah Yakobus saudara Tuhan, Yakobus muda, adalah mungkin, ya, mungkin ya karena dia yang paling dekat dengan Tuhan, saudara Tuhan ya. Mungkin kemungkinan. Atau bisa juga ya, murid dari Yakobus muda. Mengapa? Karena ditulis dengan bahasa Yunani. Surat Yakobus ini ya, dengan bahasa Yunani. Nah, kemungkinan ini bahwa yang menulis adalah murid dari Yakobus muda masuk akal sebenarnya karena Yakobus sendiri itu orang Ibrani. Murid-murid Yesus semua orang Ibrani, orang Israel. Bagaimana mungkin bisa menulis bahasa Yunani dengan baik? Memang mereka mengenal bahasa Yunani, tapi murid-murid Yesus itu orang-orang sederhana. Bahasa Yunani itu dipandang sebagai bahasa, kalau sekarang dianggap bahasa Inggris, bahasa internasional waktu itu. Nah, kalau misalkan yang menulis adalah murid Yakobus muda, seorang murid di zaman dulu dia, kalau menulis sesuatu tidak mungkin mencantumkan namanya, nama pribadinya, tapi mencantumkan nama gurunya, orang yang lebih dikenal lebih luas, orang yang punya wibawa. Maka walaupun mungkin yang menulis adalah murid Yakobus muda, tapi isinya, ya, pesannya, itu semua apa yang diajarkan oleh gurunya, pemikiran gurunya. Maka ya memang penulis secara sejati, secara asli ya Yakobus. Walaupun mungkin yang menuliskan itu seperti kalau misalkan waktu di sekolah dulu ya mendikte. Murid hanya menulis, tapi kan pemikiran apa yang isinya itu kan guru yang membuat. Karena tidak mungkin kalau Yakobus sendiri yang menulis langsung begitu ya dengan bahasanya. Mungkin orang dulu ya, mereka para rasul itu mengajar ya. Lalu oh ini perlu ditulis ini. Lalu adalah murid yang menulis dengan bahasa Yunani. Nah, tapi tidak mungkin waktu itu seorang murid memakai namanya untuk tulisannya, apalagi tentang ajaran, ajaran iman, ajaran, ajaran sesuatu ya. Maka dia mencantumkan inilah salam dari Yakobus. Ini pemikiran beliau begini-begini.
Nah, ini soal data-data saja. Apakah siapa kemudian yang menulis? Ya, nanti kita tanya waktu nanti kita sudah di sana ya, sama-sama Yakobus. Siapa sih sebenarnya yang nulis dulu? Nah, itu bukan urusan kita ya. Karena itu sudah berapa tahun, ribuan tahun yang lalu. Sulit mencari kepastian. Tapi yang jelas ada nama Yakobus sejak awal. Santo Hieronymus memberi komentar pendapat tentang Santo Yakobus. Beliau mengatakan Yakobus diangkat menjadi uskup Yerusalem. Orang penting, penatua jemaat, uskup Yerusalem. Beliau Yakobus yang memimpin konsili Yerusalem, konsili pertama gereja. Bisa dilihat di Kisah Para Rasul bab 15. Jadi orang penting Yakobus ini. Maka itu tadi, walaupun mungkin muridnya yang menulis dengan tangannya sendiri, tapi isinya itu pemikiran Yakobus. Santo Paulus menyebut Yakobus sebagai soko guru gereja. Kita kenal juga ya dalam beberapa peristiwa penting Tuhan Yesus yang disebut atau yang diajak waktu itu selalu tiga nama itu, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Santo Paulus mengatakan Yakobus adalah soko guru gereja, tiang, ya, penyangga gereja dalam Galatia, surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Itu yang kita sudah melihat Yakobus yang menulis surat. Kapan ditulis? Yakobus muda tadi itu wafat 62 Masehi, tahun 62. Maka jelas berarti sebelum 62 Masehi. Nah, batas akhir 62. Lalu kira-kira kapan? Orang berpendapat para ahli ya sekitar tahun 45 sampai 50 Masehi. Bayangkan. Ini berarti sudah hampir 1900-an tahun yang lalu ya, 2000 ya 2000 tahunan yang lalu kurang sedikit. 1940 tahun yang lalu. Nah, itu mencari penulisnya siapa yang secara pasti bingung kita. Nah, ini data eh, Konsili Yerusalem berakhir tahun 49 dan suasana surat Yakobus dibandingkan surat-surat lain, dia tidak memaksa orang non-Yahudi menjadi Yahudi atau mengikuti tradisi Yahudi. Jadi pesannya itu ya sangat umum berkaitan dengan sikap-sikap bagaimana hidup menjadi orang Kristen. Tadi kita melihat Yakobus itu yang memimpin sidang Yerusalem berakhir tahun 49. Maka kemungkinan masih aktif beliau. Maka diputuskan, disepakati ya sekitar akhir abad pertama. Jelas sebelum 62. Ini sebenarnya cara aman para ahli yang memutuskan tahun penulisan surat-surat. Bukan hanya surat Yakobus, tapi semua surat dalam perjanjian baru, apalagi perjanjian lama. Sekitaran. Akhir abad 1 berarti ya tahun ya 62, 50, ya. Tidak sampai lebih dari situ. Tidak sampai lebih dari tahun 100. Ya ini sekedar hanya info saja, intermezzo, Kak. Kira-kira bagaimana eh, tahun-tahun penulisan itu ya? Kapan ditulis surat Yakobus? Ya sekitar tahun yang jelas sebelum tahun 62 ya. Karena Yakobus muda sudah wafat 62 Masehi. Nah, lalu jemaat surat Yakobus dituliskan dalam ayat pertama sudah langsung kepada kedua belas suku di perantauan. Kedua belas suku ini artinya Israel, orang-orang Israel. Kita kenal itu ada 12 suku, yang 12 anaknya Yakub, anak Israel. Ada 12 di perantauan.
itu disebut dengan diaspora, merantau semua. Maka dipertanyakan apakah mereka ini kemudian orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen atau juga termasuk orang-orang non-Yahudi. Namun dalam kisah para rasul jelas, kisah para rasul bab 15, Yakobus ngomong, berkatalah Yakobus, kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain, maksudnya yang bukan Yahudi, yang kemudian berbalik kepada Allah. Tapi kita harus menulis surat kepada mereka. Maka walaupun dalam surat Yakobus dikatakan kepada kedua belah suku di perantauan, dalam benak pikiran Yakobus bukan hanya orang Yahudi tapi juga semua, baik itu non-Yahudi yang bukan dari Israel. Kalau mereka berbalik kepada Allah, beriman kepada Allah, mengikuti Kristus, itu juga menjadi anggota kita. Kita juga harus menulis surat kepada mereka. Karena nanti dalam surat Yakobus dia mengambil contoh seorang non-Israel, Rahab. Nanti kita lihat. Dan itu dimasukkan dalam contoh orang beriman, non-Israel padahal. Nah, jadi jemaat Yakobus waktu itu ternyata sudah meluas bukan hanya orang Yahudi tapi juga non-Yahudi di luar Israel. Ini peta Asia Tengah ya. Ini diperbesar di sini. Ini Israel ya. Israel, area Palestina di sini. Mungkin ada yang sudah pernah ke sana pasti ya. Ada Danau Galilea, ada Laut Mati, Sungai Yordan. Di luar Israel itu kafir, orang yang tidak selamat. Nah, tapi bagi Yakobus, loh, kalau mereka berbalik kepada Allah, mengimani Allah, mengikuti Kristus, itu juga anggota kita. Ya. Maka kedua belas suku di perantauan tadi adalah kiasan untuk semua orang Kristiani. Nanti apalagi dalam kitab Wahyu, simbol 12 suku yang dulu sangat khas eksklusif hanya untuk Israel diselamatkan, tapi kemudian nanti sudah dimulai sejak tulisan-tulisan perjanjian baru, bahkan nanti di Wahyu 12 suku Israel itu adalah simbol kepenuhan manusia. Artinya untuk semua orang Kristen, bukan hanya orang Yahudi. Baik Kristen Yahudi yang tinggal di diaspora maupun orang Kristen yang bukan Yahudi. Perantau, peziarah. Petrus pun pakai istilah begitu, ya Ibrani juga. Maka surat ini ditujukan untuk semua orang Kristen yang dianggap sebagai perantau, peziarah. Dan dalam doa, kalau misalkan kita mendoakan arwah, supaya mereka juga mendoakan kami yang masih berziarah di dunia ini. Jadi kita ini masih di perantauan di dunia ini. Itu maksud ke-12 suku di perantauan. Karena kalau menganggap itu eksklusif hanya untuk orang Israel, Yahudi, nah bertentangan dengan Yakobus sendiri. Karena dalam kisah para rasul tadi Yakobus mengatakan mereka yang di luar Yahudi yang berbalik kepada Allah, kita juga harus nulis surat. Ya. Jadi orangnya terbuka ya Yakobus ini. Maka memahami kata-kata Yakobus dalam ayat 1 di suratnya ini tidak boleh hanya untuk orang Yahudi, Kristen, tapi juga untuk semua Kristen yang bukan Yahudi. Kiasan. Ya, perantauan. Wah, ini kita tidak nemukan ini di negara kita ya, syukurlah. Ya. Tapi ada ini di dunia masih perantau. Nah, mengapa ditulis? Karena adanya kelakuan kurang terpuji, yang itu biasa zaman dulu seperti surat-surat Paulus ya.
ada masalah di Roma, di Korintus, atau ini wah mereka ditulisi surat, ditegur ya. Nah, di Yakobus juga begitu. Ada perlakuan yang mengutamakan orang kaya daripada orang miskin. Ada iri hati, tamak, bersungut-sungut. Terkenal itu berapa kali bahkan muncul itu bersungut-sungut bab 3, bab 4, bab 5. Iman hanya di bibir. Iman hanya di bibir. Jadi bukan hanya sekarang saja itu iman hanya di bibir. Sudah saja zaman Yakobus, sudah tahun 60-an zaman itu. Iman hanya di bibir. Bahkan bukan umat saja sebenarnya, para imam, suster, bruder, ya itu juga semua. Yang penting yang judulnya masih manusia itu. Iman hanya di bibir. Selama jadi manusia ada bahaya iman hanya di bibir. Entah itu ditabiskan entah tidakkah. Kita semua sama ini. Iman hanya di bibir. Nah, ini surat Yakobus ini ditujukan untuk itu situasinya ya. Dan itu kan tidak hanya di tempat tertentu, makanya tadi ya, Katolik, surat-surat Katolik umum, pesannya umum. Nah, ini tadi sudah disinggung ya, surat ini ditulis dengan bahasa Yunani. Lalu surat ini bentuknya lebih berupa nasihat. Nah, perintah yang berhubungan dengan masalah moral, etika, ya, cara hidup sehari-hari. Juga seperti homili yang berisi nasihat, homili seorang uskup ya, seorang penatua jemaat ya, Yakobus uskup Yerusalem. Homili yang berisi nasihat ajaran moral. Ini ya enggak perlu dilihat secara ini, hanya membagi saja. Ada dibagi menjadi 4 bagian. Eh, yang pertama itu ada tentang nilai penderitaan, lalu bagaimana Allah tidak mencobai manusia, ya. Hal-hal tentang iman. Lalu bagian 2 berbicara tentang tema penting iman yang harus diwujudkan dalam perbuatan. Nah, nanti yang kita lihat ini. Lalu dia bagaimana Yakobus itu ya, bagaimana menjelaskan iman harus diwujudkan dalam perbuatan. Dia mengambil contoh tokoh-tokoh kitab suci dari Perjanjian Lama, ya, tokoh-tokoh yang sangat akrab dengan telinga orang Israel. Karena memang tadi kita lihat ya, jemaat waktu itu kan kebanyakan orang Yahudi yang kemudian bertobat atau berbalik kepada Allah mengikuti Kristus. Lalu juga orang-orang di luar Yahudi yang mendengar juga tentang tata cara agama Yahudi, sehingga beberapa kenal juga ya tokoh-tokoh dalam agama Yahudi. Seperti kita misalkan kan mengenal juga tokoh-tokoh agama lain ya. Ya, Islam itu kita kenal, lalu Hindu, Buddha ya. Nah, orang zaman dulu ya begitu juga ya. Maka Yakobus mengambil contoh tokoh-tokoh yang terkenal itu nanti untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya iman harus diwujudkan dengan perbuatan. Nanti menarik kita mau melihat itu ya. Bagaimana kemudian memahami dengan baik supaya jangan terjadi lagi nanti kelahi yang menghasilkan pecahnya gereja sampai ada eh, Protestan. Lalu bagian ketiga lebih praktis lagi ya. Ya nanti ini hanya sekedar membagi saja. Nah, bagian keempat ada bagian yang menarik, mungkin ada yang sudah pernah dengar juga. Nanti di bagian ini dasar dari sakramen perminyakan pengurapan orang sakit. Itu ada dalam kitab suci, praktek tradisi yang diteruskan dari sejak zaman jemaat perdana, gereja perdana. Ya. Jadi kalau dikatakan 7 sakramen, ya, saudara-saudari kita kan hanya mengikuti sakramen Ekaristi dan sakramen baptis. Karena jelas ada di eh, kitab suci ya. Dan Yesus melakukannya gitu.
Yang lain kan tidak ada, Yesus tidak melakukan ya. Iya, tapi kan kita kan mengikuti tradisi. Ya. Gereja itu kan tradisi juga diikuti. Ya. Nah, sudah sejak zaman itu ya, orang diurapi, orang sakit diurapi dengan minyak oleh penatua jemaat. Nah, itu ada dalam surat Yakobus bab 5 ayat 14 sampai 15. Dasar sakramen pengurapan orang sakit. Ya, Yakobus ini kan murid Tuhan ya, dekat dengan Tuhan, bahkan dikatakan saudara Tuhan. Jelas tidak sesat ya, makanya kita ikuti dan praktek itu sudah sejak zaman zaman itu ya, zaman tahun 60-an, tahun 50-an. Jadi sebenarnya ya tenang saja ya, karena kita nggak tahu bagaimana menjawab kan, sehingga kadang-kadang kalau kita diserang itu, iya ya, waduh imanku, gerejaku, waduh. Padahal sebenarnya ya bukan mau sombong ya, iya, wah sebenarnya ya kita jelas ini sejak awal sampai sekarang tak terputuskan dan sesuai kitab suci. Ya, sesuai kitab suci dan tradisi itu penting. Ini hanya untuk apa panorama saja. Surat Yakobus disebut juga atau disinggung-singgung sebagai sastra kebijaksanaan Perjanjian Baru. Karena apa? Dalam Perjanjian Lama, sastra kebijaksanaan itu sangat kental sekali. Misalkan dalam Sirah, kitab Sirah, Amsal, Pengkhotbah, kebijaksanaan Salomo itu jelas ya. Mazmur di beberapa tempat ada itu yang disebut dan jelas jenisnya adalah sastra kebijaksanaan. Isinya pesan-pesan moral hidup. Nah, dalam Perjanjian Baru, Yakobus ini yang bisa dianggap sebagai sastra kebijaksanaan. Isinya juga tentang moral, etika. Tapi bukan hanya itu ternyata. Kalau dibandingkan dengan Perjanjian Lama, misalkan seperti ini ya. Yakobus 3 ya, bab 3. Isinya sama dengan Amsal bab 16, lalu Sirah bab 19, bab 20, bab 8 tentang apa? Menjaga lidah. Yakobus bab 1 ayat 12 sampai 15 sama dengan Sirah bab 15 ayat 11 sampai 17 tentang cobaan itu bukan dari Tuhan ya. Dan hal-hal berikutnya ini kebijaksanaan bab 7 ayat 18 sampai 20 sama dengan Yakobus bab 1 ayat 17, bab 3 ayat 6 sampai 7. Ya. Gayanya itu sama penulisannya, menggunakan simbol-simbol alam sebagai ilustrasi pesan yang ingin disampaikan. Jadi gayanya, isinya ya, mirip-mirip sastra kebijaksanaan dari Perjanjian Lama. Maka ada yang menganggap bahwa dalam Perjanjian Baru sastra kebijaksanaan itu ya Yakobus ya. Dalam Perjanjian Lama sastra kebijaksanaan itu ya Amsal, Sirah, kebijaksanaan, Pengkhotbah. Nah, lebih tepatnya seperti tadi sudah saya singgung ya. Ini sebenarnya jenis surat karena ada penulisnya dari siapa? Yakobus kepada siapa? Kepada orang-orang 12 suku di perantauan. Surat diaspora isinya adalah nasihat-nasihat menjaga iman sebagai umat Allah di tengah situasi hidup. Jadi itu sebenarnya surat Yakobus. Nasihat-nasihat. Ini bahkan dengan imamat Perjanjian Lama ya. Kalau mau disandingkan ya, seperti ini, tapi ini terlalu teknis sekali ya. Hanya untuk melihat saja ya. Kitab Imamat Yakobus dengan khotbah di bukit, khotbah Yesus di bukit. Isinya sama ini.
Kalau Yakobus dengan khotbah di bukit itu mirip, ya jelas. Karena Yakobus yang murid Yesus, pasti dia meneruskan kata-kata Yesus. Bahkan nanti dia ulangi juga di suratnya Yakobus, ada mengulangi kata-kata Yesus. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Itu dia ulangi lagi. Tapi dengan imamat ternyata mereka berdua sama. Yesus jelas pasti mengikuti kitab imamat karena itu Pentateuch, itu kitab Taurat orang Israel. Yesus hafal itu Taurat. Jadi dari sini saja sudah kelihatan sebenarnya kesinambungan ajaran ini. Sejak perjanjian lama lalu digenapi oleh Yesus, diteruskan oleh para rasul bahkan sampai ke kita sekarang. Ajaran itu tidak berbeda. Isinya ya, isinya tidak berbeda. Nah, hal menarik dari surat ini, fokusnya, keseriusannya dalam menekankan bahwa iman harus diwujud nyatakan dalam perbuatan nyata. Itu intinya. Iman harus diwujudkan dalam perbuatan nyata supaya jangan hanya iman hanya di bibir. Secara sederhana, penulis mengerti iman Kristen sebagai perwujudan iman yang praktis sesuai dengan khotbah di bukit tadi. Khotbah di bukit itu kan ajaran Yesus, yang berbahagialah orang yang begini begini. Panduan yang lebih praktis, yang lebih jelas lagi bagaimana menghayati iman Kristen. Nah, Yakobus ini menafsirkan, memberi makna, mengajarkan kepada orang-orang tentang bagaimana sih secara konkret mewujudkan iman, secara praktis, secara tindakan itu. Antara lain apa yang dia tekankan, kasih pada sesama, karya amal, doa, hormat terhadap orang miskin. Itu kan ajaran Yesus juga sebenarnya. Tapi dia ulangi lagi, mungkin dia tegaskan lagi, dia maknai lagi secara lebih dalam. Kita melihat sekarang tema penting Yakobus, iman dan perbuatan tadi yang sudah kita lihat berkali-kali. Kita mengenal tokoh ini, ya, Ibu Bapak, saudara-saudara pasti kenal ya, Martin Luther, seorang imam, ya, imam Katolik, yang kemudian waktu itu protes kepada, memang dulu baik dia, maksudnya protesnya juga baik, karena dulu ada praktek keliru dari gereja, dan memang betul-betul harus kita akui itu masa gelap gereja. Ya. Waktu itu gereja sebegitu hebatnya, kuasanya, bahkan ada negara kepausannya. Semua uskup kardinal itu menjadi politisi. Lupa kalau yang utama adalah yang rohani. Gelap mata menjadi dibuai oleh harta. Nah, semua praktek waktu itu melenceng. Semua uang, 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 uang. Nah, Martin Luther waktu itu protes sebenarnya dengan praktek itu. Ya. Tapi apa daya, kemudian protesnya itu dia menuliskan 95 poin tesis keberatan atau kritik terhadap gereja Katolik. Dia tempelkan itu di pintu gereja Wittenberg. 95. Dia dipanggil lagi yang diadili, dipanggil oleh gereja yang cabut itu kritikanmu, cabut. Akhirnya dia diekskomunikasi, dia menikah dengan mantan suster juga. Sebenarnya baik, tapi kemudian pengikutnya itu yang protes besar-besaran. Gerakan dia menginspirasi orang untuk protes, akhirnya memisahkan diri dari institusi gereja Katolik. Padahal Martin Luther dulu memprotes tindakan yang keliru. Nah, dalam 95 tesis itu Martin Luther menekankan ini. Ada yang kita kenal 3 hal sebenarnya. Sebenarnya 5 hal, tapi yang selama ini kita dengar hanya 3 ya. Sola gratia, sola fide, sola scriptura.
dalam reformasi Lutheran ada 5 ya. Sola gratia pertama-tama, hanya rahmat. Sola itu bahasa Latin atau solus, sola karena feminim ya. Sola itu atau solus, hanya rahmat. Keselamatan hanya karena rahmat. Iman hanya karena rahmat. Sola fide hanya iman, solus Christus hanya Kristus, sola scriptura hanya kitab suci, soli Deo gloria hanya demi kemuliaan Tuhan. Sola scriptura hanya kitab suci, sehingga masuk akal mereka tidak menerima tradisi orang-orang Kristen Protestan. Maka dikritik segala macam tadi ya, sakramen tadi. Misalkan contoh, mereka hanya mengakui Ekaristi dan Baptis karena Tuhan Yesus yang melakukan itu, ikut melakukan. Sementara yang lain enggak, itu kan tradisi itu. Padahal ya kitab suci itu sendiri kan tradisi ya, kita nggak mau debat di sini ya kita. Ya itulah kita kan hanya melihat mereka ya. Sola gratia hanya rahmat, hanya iman. Nah, ini kemudian yang menjadi ribut. Kita diselamatkan hanya karena iman, hanya karena rahmat. Coba lihat di sini dari 5 sola ini. Kemudian mana perbuatan? Tidak ada. Semua hanya karena dari pihak Allah. Dari pihak Allah kita selamat. Dari pihak Allah kita selamat. Jadi Luther mengkritik tadi ya, apa yang disebut salah satunya adalah praktek penjualan indulgensi. Indulgensi itu pengampunan dosa. Jadi waktu itu ada seorang imam, kalau nggak salah OP, itu, berkhotbah kemana-mana hanya untuk mencari uang. Nanti uangnya kita lihat untuk apa. Jadi sampai ada menghasilkan propaganda iklan. 1 koin berdenting, maksudnya waktu koin itu disumbangkan itu kan bunyi ya. 1 koin berdenting, 1 jiwa dari purgatorium selamat masuk ke surga. Nah, sampai kayak begitu. Hanya demi mendapatkan. Jadi orang berlomba-lomba, wah supaya saudaraku selamat 1. Lalu itu untuk apa? Hasilnya apa? Ini pembangunan Basilika Santo Petrus. Dari hasil seperti itu. Dibayangkan ya. Miris memang, tapi ya di satu sisi ya kita syukuri kalau nggak kayak begitu nggak jadi juga ini ya apa yang kita ya secara duniawi ya boleh kita banggakan ya. Tapi apalah ini hanya bangunan ya. Gereja itu kan kumpulan umat beriman ya, bangunan hanya pendukung bukan utama. Nah, itulah yang Martin Luther dulu protes. Karena kemudian rahmat, iman, semua itu dikomersilkan, ya, diperjualbelikan. Kemurahan Allah diperjualbelikan. Pengampunan ada tarifnya, dipasang tarif. Itu yang dikritik. Kemudian dia tanpa perbuatan kita itu selamat. Nah, itu ya. Karena dia mengkritik melihat kok harus diampuni dosa supaya selamat, orang harus berbuat sesuatu. Nah, itu yang bikin Martin Luther waktu itu ini kan nggak betul ya. Jadi kita harus melihat juga sebenarnya ya. Dia tidak salah sebenarnya Martin Luther ya. Tapi kemudian melihat situasi seperti itu, kemudian dia berkomentar, kita tanpa berbuat pun sebenarnya sudah diselamatkan. Nah, pengikut-pengikutnya ini yang kemudian keliru menafsirkan, mengikuti, lalu itu membuat itu menjadi paten sampai sekarang. Padahal ya keliru sebenarnya. Mereka sering memakai dari Paulus. Paulus jelas itu mengatakannya dibenarkan karena iman, karena iman. Tapi kalau mau melihat secara lebih dalam pun Paulus sebenarnya tidak menekankan hanya oleh iman ya, tapi juga ada perbuatan sebenarnya di situ. Kita harus tapi itu ya tema lain sebenarnya. Tapi paling tidak memang secara eksplisit Paulus mengatakan ini misalkan ya Efesus diselamatkan oleh iman, bukan hasil pekerjaan. Karena penekanan Paulus berhadapan dengan jemaat-jemaat itu ya khas ya,
Roma, Galatia, Efesus. Nah, itu tidak bisa kemudian dijadikan universal. Nah, Yakobus universal, maka jangan lupa kitab suci itu bukan hanya surat Paulus, tapi semua perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada surat Yakobus juga. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan ia punya iman padahal tidak punya perbuatan? Nah, kalau menekankan sola fide hanya iman, sola gratia hanya rahmat, jangan pakai kitab suci. Ya. Kalau mengaku sebagai orang Kristen ya jangan pakai Alkitab itu. Ya. Buang saja surat Yakobus sampai Wahyu. Pakai saja surat-surat Paulus. Kalau mau konsisten ya kan, ya tapi kita kan tidak sampai sekasar itu ya. Ya kita ikut kita tahu saja ya kita oh ya udah Katolik kita begini, kita menerima ini Mother Teresa ini ya, beriman dan berbuat. Nah, karena bahaya ya nanti kalau kita tidak paham betul apa itu maksud iman. Nanti surat-surat Paulus juga harus dipahami dengan baik, bukan berarti Paulus hanya menekankan iman. Nanti menekankan iman mengerti seperti karcis. Ya, kalau saya sudah beli, saya sudah dapat, wah pasti saya sudah masuk ini. Tapi ingat, karcis itu harus dijaga, berarti kan ada perbuatan, bisa hilang karcis itu. Itulah perbuatan. Nah, kalau hanya mengerti nanti, oh iman, hanya rahmat yang menyelamatkanku. Ya nanti seperti adek ini ya, relax ya. Si bayi ini, relax duduk. Nanti saya kan nanti kan diangkat oleh orang tua saya kalau saya sudah dingin, kalau saya sudah tertidur. Kan enggak gitu, iman yang dewasa kan. Mengerti iman sebagai karcis. Karcis itu hati-hati, harus dijaga baik-baik. Kalau hilang, nggak boleh masuk. Loh, saya kan sudah beli karcisnya. Ya mana? Ini ada nota pembayarannya. Loh, itu notanya. Saya perlu karcisnya. Nomor tempat duduk. Nah, itu tadi sudah beli kok. Ini. Enggak, karcisnya mana? Nah, harus dijaga. Merasa sudah diselamatkan ya, tanpa banyak tahu maknanya itu apa sehingga tidak perlu lagi belajar ya, memahami dengan lebih baik, berkumpul, berdoa, lalu berbuat, bahkan nanti menganggap orang beragama lain sebagai orang yang tidak bisa selamat ya. Nah, itu kan banyak juga contohnya. Kita ini berapa kali kalian nyembah patung, loh ini bagaimana ini pengikut Kristus malah menganggap orang yang ikut Kristus yang lain itu tidak selamat. Ini bahaya. Pengertian dangkal tentang iman. Nah, ini waktunya sudah. Ini ilustrasi. Ini tidak perlu lah. Ini cerita lucu sebenarnya. Tidak penting. Yang penting ini. Pentingnya iman. Yang kesimpulan pertama, iman itu penting. Memang betul, iman penting. Ya, tanpa iman kita tidak bisa apa-apa ya. Kita iman itu kan percaya kepada Allah. Itu jelas kita tahu semua. Iman itu penting. Kita tidak diselamatkan oleh diri sendiri. Itu jelas ya. Aku percaya akan Allah ya, yang menyelamatkan melalui Yesus Kristus. Nah itu jelas, harus tahu ya. Karena saya harus tahu, oh ini jalan tol ini yang menyampaikan saya ke Surabaya misalkan ya, tempatnya. Saya yakin ini. Dan jalan tol itu sudah dibuat oleh pemerintah. Maka kan saya bukan oleh diri saya sendiri. Ya. Saya melewati jalan itu yang dibuat oleh pemerintah, orang yang lebih berkuasa dari saya. Dan saya yakin itu saya akan sampai selamat. Tapi kemudian kan saya harus jalan. Gitu. Menempuh jalan tol itu saya harus ngisi e-tol. Saya harus tetap tidak ngantuk menyetir ya. Ya. Nah, jelas jalannya sudah ada memang pasti akan selamat. Tetapi masa harus diam lalu untuk sampai ke Surabaya harus jalan ya. Itulah perbuatan. Ya. Di satu sisi memang kita tidak diselamatkan oleh diri sendiri. Jalan tol itu sudah dibuat, akulah jalan ya, sudah ada jalan. Nah, kemudian bagaimana saya? Pentingnya perbuatan yang kedua. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, kita kan masih hidup, maka berbuatlah.
Kalau beriman, tunjukkanlah imanmu dengan perbuatan. Bahkan Yakobus menyampaikan ilustrasi ya, tentang beriman dengan perbuatan. Dia mengutip tokoh-tokoh besar. Setan itu tokoh besar juga dalam perjanjian lama ya. Sejak penciptaan kan sudah ada itu. Setan. Ayub hadir juga dalam peristiwa Ayub, setan berapa. Bahkan dalam peristiwa Yesus, iblis itu ya hadir. Abraham, ya, Rahab. Yang satu betul-betul yang menolak Allah, yang satu orangnya Allah, Israel, yang satu non-Israel. Semuanya beriman. Dalam artian percaya kepada Allah. Kita lihat. Iman setan. Yakobus mengatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tapi setan-setan pun percaya akan hal itu dan gemetar. Yakobus ingin menekankan ya. Ya baik kalau percaya iman saja itu ya baik. Dan memang harus. Tapi setan-setan pun percaya akan Allah yang satu. Dan mereka juga gemetar. Malah kadang-kadang manusia yang nggak gemetar akan Allah. Berani berdosa. Itu kan manusia juga. Setan itu takut akan Allah. Manusia yang kadang-kadang berani akan Allah. Engkau percaya hanya satu Allah? Baik. Setan-setan pun percaya akan hal itu. Tapi setan tidak melakukan yang baik. Abraham dipuji oleh Yakobus. Dia melakukan, dipuji karena perbuatannya. Abraham dipuji Allah karena perbuatannya, bukan hanya karena omongnya saja. Tapi dia melakukan betul, bahkan hampir mau membunuh, baru waktu itu ditarik malaikat tangannya. Jangan, ya. Kamu sudah menunjukkan imanmu dengan perbuatanmu. Rahab, nanti baca di Yosua ya, bab 2. Bagaimana dia menyelamatkan utusan Yosua ya. Rahab ini orang non-Israel, tapi menyelamatkan, menyembunyikan utusannya supaya selamat ya. Disembunyikan ya. Seorang pelacur, tahu berbuat baik. Itu kan teguran keras. Seorang pelacur, non-Israel, kafir, tidak diselamatkan. Orang berdosa, tahu berbuat baik. Apalagi ini orang-orang yang mengaku beriman. Maka tidak cukup hanya mengatakan aku beriman. Untuk apa? Setan pun percaya kepada Allah. Maka saudari-saudara, apakah saya beriman? Itu pertanyaannya. Beriman sungguh lalu berbuat. Nah, ya, baik, sekian sudah habis juga ya. Terima kasih untuk mendengarkannya. Saya kembalikan ke MC.